Ditunggu-tunggu selama 2 minggu, sidang putusan cerai antara Arvita Dwi Putri melawan aktor Yama Carlos batal digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin siang. Pihak Arvita dan Yama yang hadir tepat waktu di Pengadilan Negeri Tangerang harus gigit jari. Lantaran pihak pengadilan mengabarkan bahwa majelis hakim belum rampung membuat putusan terkait gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Arvita. Lantas, diundur sampai kapan sidang putusan cerai antara Arvita melawan Yama? Seharusnya agenda hari ini putusan, tapi berhubung tadi setelah kita menunggu lumayan lama juga, akhirnya disampaikan karena putusannya masih belum rampung, ditunda minggu depan, tanggal 21. Lebih lama lagi menjadinya. Iya, kalau mau berbicara kangennya saya ke Marco ya tambah kangen lagi kan, soalnya kan kami sudah optimis hari ini ada putusan, tapi ternyata ya teknis dari pihak PN Tangerang bahwa harus ditunda seminggu lagi. Ya sudah, mau tidak mau kami tetap harus menaati peraturan yang ada. Ya, mundurnya sidang putusan cerai Arvita dan Yama diduga karena majelis hakim punya PR berat dalam memutuskan secara adil konflik rumah tangga Arvita dan Yama. Seperti diketahui, sidang cerai antara keduanya penuh drama yang menguras emosi lantaran sama-sama menginginkan hak asuh Marco Carlos, buah hati mereka. Yama merasa di dalam sidang ia berhasil membuktikan bahwa Arvita bukan ibu yang baik yang pantas merawat dan mendidik anak. Bisa dibilang Yama berhasil menggiring opini bahwa Arvita memang benar-benar selingkuh dan melakukan penelantaran anak lantaran sering pulang dalam keadaan mabuk. Meskipun dari pihak sana selalu dianggap remeh, ya tapi kami bukti dan saksinya itu A1 semua, saling berkesesuaian. Saksi yang melihat, merasakan, mengalami, mendengar. Dia bertahan atau mau fight apa yang saya lakukan, ya udah saya terus, cuman saya berjuangnya di koridor hukum yang berlaku, nggak semena-mena, nggak barbar seperti yang pendamping perempuan itu bilang bahwa saya barbar. Yang terjadi kan banyak konflik terjadi dan kondisi panas dari pihak Yama Carlos. Saya sudah banyak diam, bahkan saya tidak memberikan klarifikasi apapun lagi gitu ya. Jarang memberikan klarifikasi apapun dan tidak ada lagi penggiringan opini maupun serangan balik kepada pihak Yama Carlos gitu. Tanggal 21 September mendatang, pihak Arvita berharap putusan majelis hakim menguntungkan mereka. Sebaliknya, Yama siap mengajukan banding bila hak asuh Marco jatuh pada Arvita. Ia juga akan terus memproses kasus pidana yang dilaporkannya ke Polres Tangerang terkait perbuatan salah dan penelantaran anak, serta kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oknum berseragam polisi berinisial DT yang sejak Februari lalu mengawal Arvita dan Marco tanpa surat tugas dari pihak kepolisian. Saya pribadi cukup ada hak untuk bertanya-tanya kenapa yang di Polres Tangerang ini kok agak macet nih gitu. Padahal total berapa saksi ya Bang ya? Kita 3. Padahal udah 2 bulan. Harusnya kan kalau udah 2 bulan tuh udah naik ke tahap berikutnya. Nanti kita kaji. Jadi ada batasan waktu 7 sampai 14 hari. Itu kita kaji. Kalaupun misalnya putusan itu menguntungkan kita, monggo kita terima. Kalaupun belum menguntungkan, masih ada upaya hukum dan kita punya hak penuh untuk itu. Banding membanding, kalau menurut saya ya, pandangan orang awam ya, itu hak semua warga Indonesia kok. Apabila hak asuh anak jatuh kepada tangan Yama, yang akan saya lakukan adalah mengajukan banding. Apabila hak asuh anak jatuh di tangan saya, iya pasti. Saya pasti akan mengizinkan Yama Carlos sebagai bapak dari anak saya untuk tetap bertemu dan memberikan akses bahkan tanpa batas ya kepada anak kami. Asal kami sudah baik-baik saja. Sudah tidak ada konflik seperti ini
dari saya sudah baik, dari beliau juga sudah baik gitu. Berbeda dengan Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri, nasib rumah tangga aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah sudah diputuskan secara e-court oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu lalu. Ari merasa bahagia lantaran gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Meski pihak Inge gencar menggiring opini publik yang berbeda dari fakta di persidangan, Ari bersyukur karena Majelis Hakim tidak terpengaruh oleh opini publik. Lalu benarkah Inge Anugrah sengaja menghindari sidang putusan cerai dengan berlibur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat? Yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya. Saya lega karena selama 5 bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya ya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim yang netral, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, dan itu yang penting. Sedihnya saya ngelihat ada pihak yang mau menang dengan segala cara. Segala cara dihalalkan untuk menang, dan saya tidak mau jatuh ke dalam perangkap itu. Jadinya ya saya memilih untuk diam aja. Soal dalil perselingkuhan Inge yang termaktub di materi pokok gugatan cerainya, Ari menegaskan bahwa hal itu bukan fitnah seperti yang dinyatakan oleh pihak Inge. Faktanya, Majelis Hakim percaya pada bukti yang diungkapnya di persidangan hingga Inge dianggap tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Di sisi lain, Ari mengaku hubungannya dengan orang tua Inge sangat baik. Terbukti, ia diundang dan turut hadir pada ulang tahun ayah Inge yang digelar beberapa waktu lalu. Sebaliknya, hubungan Inge dengan keluarga besarnya seolah terputus. Bahkan Inge yang saat itu berada di Jakarta tidak hadir pada pesta ulang tahun Ibunda Ari yang digelar awal September lalu. Kalau seandainya itu benar, saya tidak menafkahi. Apa iya orang tuanya masih silaturahmi dengan saya, masih mau bertemu dengan saya? Pastinya nggak mau kan. Apa iya papanya ulang tahun saya masih diundang, padahal udah pisah nih, ya kan? Saya nggak perlu diundang kok. Kalau dia, saya nggak perlu hadir di situ kalau memang dia tidak mengundang gitu ya. Artinya kan memang tidak ada masalah apa-apa sebetulnya. Semalam mungkin, bukannya Kak Ira itu ulang tahun si ini, Omi, mamanya Ari. Enggak, karena aku harus persiapan ini juga anak-anak aja yang diajak, so it's okay juga, nggak apa-apa, santai. Ada video call juga atau buat ucapan-ucapan gitu? Enggak, belum. Mungkin nanti aku WhatsApp. Kebetulan memang dia sudah, karena pandemi kan, dia juga lama sudah nggak ke Indonesia. Biasanya kita yang ke Jerman, tapi kali ini dia bisa merayakan ulang tahun ke-77-nya bersama anak cucu lengkap. Semua satu meja, dan ya itu membuat dia sangat senang. Ini menjadi kado juga buat dia? Iya. Ya dibilang kado ya nggak tahu ya, tapi ya pasti senang lah, ini sudah di masa lalu gitu urusan pengadilan ini. Baik Ari maupun Inge tidak ingin mengajukan banding atas amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memperbolehkan Inge bertemu anak-anak atas seizin Ari. Lalu benarkah Inge akan mematuhi putusan itu? Sejauh ini kita belum dapat informasi apa, tapi ya kalau langkah ya kalau memang diajukan banding ya tentu kita akan itu kan memang langsung serta-merta naik kan. Nah, artinya kita harus lawan dengan kontra. Nah, mereka akan mengajukan memori banding, kita akan mengajukan kontra memori banding. Kecewa iya, membenci tidak. Karena ya
kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Baik saya maupun Inge, tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu, karena anak-anakku udah move on.